Oke, saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini, ya video pembelajaran untuk hari ini yaitu untuk kelas 11 dengan materi termokimia, ya, yaitu melanjutkan pembahasan di video kelas 11 sebelumnya, yaitu mengenai menghitung nilai delta H, gitu ya. Jadi ini adalah rumus yang kedua. Oke. Baik, segera kita mulai untuk penjelasan materi mengenai termokimia dengan subbab yaitu bagaimana rumus untuk menghitung delta H, ya, atau namanya perubahan entalpi. Oke, baik, rumus yang kedua yaitu menggunakan rumus yang seperti ini, delta H sama dengan ruas sebelah kanan dikurangi ruas yang ada di sebelah kiri. Gitu ya. Nah, apa syaratnya? Nah, syaratnya seperti berikut ini. Ya, syaratnya yaitu adanya data delta HF. Gitu ya. Dengan catatan yang kedua yaitu delta HF untuk unsur bebas dan logam sama dengan 0 nilainya. Gitu ya. Masih ingat bahwa delta HF adalah perubahan entalpi pembentukan. Gitu ya. Oke. Baik. Nah, bisa dilihat dari contoh tabel berikut ini. Ya, saya ambil contoh dari, mohon maaf, di sini nomor 12. Ya, C2H4 misalnya, bentuknya gas, maka delta HF-nya nilainya sebesar plus 52,5 di sini dengan satuan kilojoule per mol. Itu ya. Nah, C2H4 itu adalah bentuk senyawa, sehingga dia mempunyai nilai delta HF. Gitu ya. Sekali lagi, tabel ini hanya untuk contoh. Misalnya lagi di sini yaitu NO. Nilainya plus 90,25. Kemudian ada NO2 nilainya plus 33,2. Ya. Baik, sedangkan untuk unsur bebas di sini saya beri tanda merah, unsur bebas dan logam nilainya 0. Nah, H2 ini unsur bebas, maka nilai delta HF-nya 0. Gitu ya. Kemudian O2 juga termasuk bebas, ya berarti 0. N2 dia juga 0. Ya, jadi diingat-ingat delta HF untuk unsur bebas dan logam yaitu 0. Gitu ya. Logam misalnya Fe, nilainya juga 0. Gitu ya. Karena begini, Fe atau besi itu asalnya dari mana? Ya, maksudnya ada nggak zat apa ditambah zat apa lagi gitu ya yang menghasilkan besi? Ya, jika tidak ada, ya, maka berarti besi itu adalah zat yang pertama kali dibentuk. Ya, sehingga namanya adalah unsur logam. Gitu ya. Sama seperti halnya di sini, O2, oksigen. Ya, nah oksigen itu kalau ditanya asalnya dari mana? Ada nggak zat apa ditambah zat apa lagi yang menghasilkan oksigen? Ternyata nggak ada, gitu ya. Nah, oksigen langsung dari yang Maha Kuasa, gitu ya. Nah, oleh karena itu, nilai delta HF-nya adalah 0, gitu ya. Sehingga kesepakatan bahwa delta HF untuk unsur bebas dan untuk unsur logam nilainya adalah 0. Oke. Nah, baik. Berikutnya kita akan segera masuk ke latihan soalnya, jadi supaya kalian bisa mengerti bagaimana penerapan pada soalnya. Oke? Nah, dari contoh yang pertama, di sini diketahui data entalpi pembentukan standar. Gitu ya, sekali lagi, ini hanya contoh. Ya, diketahui delta HF dari C3H8, nilainya minus 104, kemudian delta HF-nya H2O minus 286, dan delta HF dari CO2 adalah minus 394. Baik, kemudian tentukan delta H reaksi dari C3H8 ditambah O2 bentuknya gas,
menjadi CO2 bentuknya gas plus H2O. Ya, bentuknya gas. Oke. Baik, pembahasannya ya, mohon diperhatikan, diingat-ingat ya bahwa setiap ada persamaan reaksi ya, kalian harus memeriksa terlebih dahulu apakah reaksi ini sudah setara atau belum. Itu ya. Kalau kita lihat dia belum setara. Itu ya. Jadi ingat, kalau ada persamaan reaksi gini jangan langsung percaya. Ya, benarnya dia sudah benar, tetapi secara standarnya apakah kiri dan kanan sudah setara, nah itu yang harus dicek ulang kembali. Itu ya. Baik. Reaksinya saya tulis kembali terlebih dahulu seperti ini. Ya, C3H8 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O. Oke, baik kita setarakan terlebih dahulu ya, biar tidak terjadi kesalahan. Oke, lihat di sini sebelah kiri nilai C-nya 3. Sebelah kanan nilai C-nya cuma 1, banyaknya cuma 1. Ya, maka supaya jadi 3, ya, maka depannya saya beri angka 3. Gitu ya. Baik, hidrogen di sebelah kiri banyaknya 8. Di sebelah kanan ternyata cuma 2. Ya, nah maka supaya jadi 8, ya, maka harus kita kalikan 4 di bagian depannya. Oke. Nah, kalau sudah kita periksa oksigen. Di kiri oksigennya cuma 2. Sedangkan di kanan bisa dihitung di sini 3 kali 2, yaitu 6. Kemudian ditambah 4. 6 ditambah 4 yaitu 10. Gitu ya. Nah, di sini sudah ada 2. Ya, maka cukup tambahkan koefisien 5. Gitu ya. Jadi, ini adalah reaksi yang sudah setara. Oke, maka cara mengerjakannya, ingat ya, berdasarkan rumusnya tadi, ya, delta H, ya, atau gurunya boleh menulis delta HR, boleh. Atau ada juga guru yang menulis delta H RX, maksudnya reaksi. Gitu ya, itu boleh. Oke, dia adalah ruas kanan dikurangi ruas kiri, karena ada delta HF. Gitu ya. Nah, koefisien seperti ini, maka dia ikut jadi perkalian. Gitu ya, karena molnya tidak diketahui pada soal ini. Gitu ya, maka koefisiennya dipakai sebagai pengganti dari mol. Gitu ya. Oke, berarti yang ruas kanan berarti yang sebelah sini dulu, CO2 dan H2O dulu, baru dikurangi ruas kiri, yaitu yang C3H8. Ya, ingat O2 tadi unsur bebas sehingga di sini nggak ada nilainya. Ingat dia kan 0. Gitu ya. Oke, sehingga nah berikutnya ya di sini 3 kali delta HF miliknya CO2. Ini CO2 karena depannya 3 maka 3 kali delta HF-nya. Ditambah 4 kali delta HF dari H2O. Dikurangi minusnya dari sini ya. Kemudian ruas yang kiri cuma C3H8. Karena ini koefisiennya 1 ya sudah 1 kali delta HF-nya C3H8. Oke, kalau sudah maka delta HF CO2 langsung kita ganti dengan angkanya nanti. Gitu ya. Masing-masing silahkan diganti dengan angka yang sudah diketahui. Gitu ya. Sehingga hasilnya seperti ini. 3 kali. Yang CO2 adalah minus 394. Mohon diberi kurung untuk menghindari kesalahan. Gitu ya. Plus 4 kali min 286. Itu H2O-nya. Min. Ya, min yang pertama ini miliknya ini. Min. Kemudian delta HF C3H8 adalah min 104. Makanya dikurung lagi. Gitu ya. Ingat, ini min, ini juga min. Maka nanti jadi plus. Ya. Nah, seperti ini kalian kerjakan secara perhitungan biasa. Gitu ya. Sehingga nilainya adalah minus 2222 kilojoule per mol.
Gitu ya. Artinya tiap 1 mol dihasilkan delta H sebanyak 2222 kilojoule. Oke. Nah, baik, kita ke contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua yaitu diketahui beberapa entalpi pembentukan standar, yaitu delta HFC2H5OH minus 278 kJ per mol, kemudian delta HF dari CO2 minus 394 kJ per mol, delta HF dari H2O yaitu minus 242 kJ per mol. Oke, nah yang ditanyakan adalah entalpi pembakaran 9,2 gram etanol. Ya, nah etanol itu C2H5. Ya, C2H5OH ini maksud saya. Ya, ini adalah etanol. Ya, di sini diketahui MR-nya adalah 46. Oke. Baik, kita bahas. Nah, ya, maka langkah pertama adalah membuat reaksi pembakaran etanol. Oke. Kemudian, nah, etanol termasuk senyawa turunan hidrokarbon yang apabila mengalami reaksi pembakaran akan menghasilkan CO2 dan H2O. Ya, jadi etanol nanti dipelajari di kelas 12 ya, tapi ini bisa untuk bahan pertimbangan pembelajaran gitu ya. Nah, sehingga etanol nanti setiap kali dibakar pasti menghasilkan CO2 dan H2O. Sehingga ya reaksi pembakarannya seperti ini. C2H5OH ditambah 3O2 menjadi 2CO2 plus 3H2O. Ya, ini sudah langsung saya setarakan. Gitu ya. Nah, maka nanti diingat-ingat ya, walaupun masih kelas 11 tidak apa-apa ya, setiap senyawa hidrokarbon, setiap ada C, H, dan O, kalau dia ditambah O2 seperti ini, hasil akhirnya pasti CO2 plus H2O. Gitu ya. Makanya di sini, ya di pembahasannya ini, etanol termasuk senyawa turunan hidrokarbon yang apabila mengalami pembakaran akan menghasilkan CO2 dan H2O. Itu pasti. Itu ya. Jadi ini sebagai tahap untuk belajar. Gitu ya. Oke. Termasuk juga tadi, setiap ada senyawa C dan H, kalau plus O2 pasti jadi CO2 dan H2O. Begitu juga C, H, dan O, kalau dia dibakar atau plus O2, pasti menghasilkan CO2 dan H2O. Oke. Baik, sekarang perhitungannya di slide ini. Ya, reaksinya saya tulis kembali biar tidak lupa. Ya, yaitu C2H5OH ditambah 3O2 menjadi 2CO2 plus 3H2O. Oke. Nah, sekarang kita hitung molnya terlebih dahulu. Nah, di sini sehingga mol dari etanol adalah, tadi masih ingat, gramnya adalah 9,2 dibagi MR-nya. Nah, 46 ini adalah MR etanol. Ya, yang di halaman sebelumnya tadi sudah diberikan. Ya, sehingga 92, mohon maaf, 9,2 dibagi 46 hasilnya adalah 0,2 mol. Sekali lagi ini miliknya etanol. Ya, maka untuk mempermudah saya tulis di bagian C2H5OH yaitu sebesar 0,2 mol. Ya, sekali lagi ini untuk mempermudah menghitung. Oke, kalau sudah ini saya hapus dulu biar kalian tidak kebingungan ya. Oke. O2-nya tidak perlu dipakai karena nilainya 0. Kemudian kita ke CO2 dulu. CO2-nya ada berapa mol berarti? Bisa dilihat di sini bahwa C2H5OH koefisiennya 1. Molnya 0,2. Sehingga
Ini koefisiennya 2, berarti molnya 0,4. Yang ini koefisiennya 3, ya berarti ini 0,2 kali 3. Sehingga jadinya 0,6 mol. Gitu ya. Oke, karena ini mol, maka yang dipakai molnya. Sehingga angka 2 di sini dan angka 3-nya tidak perlu dipakai. Gitu ya. Maka yang dipakai adalah molnya dalam perkalian. Sehingga masuk ke dalam rumusnya dulu, yaitu delta H sama dengan ruas kanan dikurangi ruas kiri. Oke, sehingga saya tunjukkan di sini, sehingga 0,4 kali delta HF miliknya CO2. Pas, ini ya, miliknya CO2 lurusnya ini, berarti 0,4 dari molnya, kemudian dikalikan delta HF-nya CO2, karena miliknya CO2. Oke, kemudian yang H2O 0,6 mol. Makanya di sini 0,6. Gitu ya. Min. Karena ini 0,2 berarti 0,2 kali delta HF dari C2H5OH. Oke, ingat oksigennya tidak dipakai. Oke. Nah, kalau sudah maka diganti angka-angkanya. Seperti tadi, ya, pergantian biasa. Nah, yang ini saya beri kurung siku seperti ini. Ya, tujuannya sekali lagi biar tidak mengganggu perhitungan. Ya, biar kalian menghitungnya lebih mudah. Oke. Nah, kalau sudah ini kita biasa hitung manual sehingga ini ya dan ini ketika dijumlah hasilnya ini minus 302,8, kemudian 0,2 kali 278 hasilnya adalah plus 55,6. Ya, karena ini min dengan min, makanya di sini plus. Gitu ya. Baik, sehingga kita jumlah ketemunya adalah minus 247,2 kilojoule saja. Gitu ya. Mohon maaf, di sini saya ada kesalahan ketik sedikit ya. Karena di sini cuma dipakai 0,2 mol gitu ya, maka satuan terakhir yang dipakai hanya kilojoule saja. Gitu ya. Jadi mohon maaf, per molnya tidak usah ditulis. Gitu ya. Sehingga ya minus 247,2 kilojoule. Ya, karena mol yang dipakai hanya 0,2 mol. Oke, bisa difahami ya. Nah, baik. Sekian dulu video pembelajaran hari ini. Semoga bisa membantu siswa-siswi kelas 11 ya yang dalam belajar bab tentang termokimia. Oke, baik, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.